Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Hari ini tanggal 3 Mei 2020 kembali kita mengadakan ibadah online. Saya yakin dan percaya setiap kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap diberkati Tuhan, tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, saya yakin dan percaya kita terus dikuatkan oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dan hari ini kita mau sama-sama ibadah. Kita mau siapkan hati kita. Coba colek kiri kanan. Yuk kita ibadah. Yuk kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Ya mungkin ada yang sedang sibuk-sibuk masak, ada yang sedang sibuk-sibuk mengerjakan sesuatu. Yuk kita tunda dulu, kita masuk dalam ibadah pada minggu hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa. Kita mau saat teduh sejenak. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita tetap ambil sikap berdoa. Kita bersyukur buat segala kasih setia Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan. Mungkin saat-saat ini keadaan kita kurang baik. Mungkin tubuh kita kurang baik. Mungkin kondisi kita kurang baik. Mungkin keuangan kita kurang baik. Mungkin usaha kita, bisnis kita kurang baik. Mungkin segala sesuatu yang kita hadapi saat ini kurang baik adanya. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu sungguh baik. Di dalam kondisi ketidakbaikan kita, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan, buat segala anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tiada ternilai adanya. Biar pujian ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
Sungguh berharga Engkau, Yesus. Saat-saat ini kami menyukai hadirat Tuhan. Saat-saat ini kami memerlukan Tuhan. Dan biar hari ini kami datang dengan hati yang hancur untuk kami bersekutu dengan Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami mengagungkan Tuhan. Terkadang aku terjatuh, tapi Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar-Mu ya kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala
Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Ketika kami datang menyembah Tuhan, Tuhan yang terlebih tahu keadaan kami seperti apa. Kami mau Tuhan pulihkan kami Tuhan. Saat-saat ini kami butuh kekuatan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak dapat jalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh kasih Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Mungkin hari-hari kemarin kami merasa kecewa dengan keadaan. Kami kecewa dengan kondisi tubuh kami. Kami kecewa dengan banyak hal Tuhan. Tapi kami mau belajar mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kami apa adanya. Dan hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Sekalipun kami rindu, kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di gereja. Tapi ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah online hari ini, kami mau Tuhan melatih kami. Kami mau Tuhan basuh kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti rusa yang haus akan air, demikian pula kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduanku datang padamu, alamnya mawar syaraku cinta. Kaulah rajaku,
Di saat orang lain meninggalkan kami, di saat orang terdekat mengecewakan kami, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun terkadang kami menanti janji Tuhan, dan kami terus bertanya, di mana Tuhan? Di mana letak pertolongan Tuhan? Hari ini kami mendapatkan kekuatan, hari ini kami mendapatkan jawaban bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kondisi kami saat ini, buat keadaan kami saat ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja, dan kami boleh dipuaskan Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami memuji Tuhan, bahkan di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei Tuhan. Kami mau menyambut perjamuan kudus. Mari Tuhan siapkan hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mengikuti perjamuan kudus, Allah terus disukakan oleh setiap yang kami lakukan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini adalah minggu yang pertama untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah online. Dan hari ini kita mau mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Saya mau setiap jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada, baik di ruang tamu, di kamar, atau di dapur, atau dimanapun letak rumah saudara, letak di mana Bapak Ibu berada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli.
Mari kita sama-sama mengaku iman rasuli. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada nats Alkitab yang kita akan baca bersama-sama. Nats Alkitab ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya tunggu Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca bersama-sama dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang 11. Saya yakin kita sudah buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-10 sangat jelas dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tema pada minggu hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan belajar bersama-sama apa sih kuasa kebangkitan Kristus. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Victor Calvary. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, lalu setelah itu kita mengikuti perjamuan kudus, jangan lupa juga kita siapkan hosti, roti dan anggur bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak ada hosti, kalau tidak ada anggur untuk perjamuan kudus, boleh diganti dengan roti atau dengan air teh atau dengan air putih. Karena itu sebagai simbol kita mengikuti perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama menyambut firman Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Amin. Apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu, yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan, kita yakin saat Tuhan berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Yuk sama-sama kita berpuji. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita siapkan hati kita. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Victor Kalahari akan pimpin kita di dalam doa. Saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Kita bersyukur kepada Tuhan kita, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi tetap kita boleh ibadah di rumah. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudara saya ajak semua untuk kita tunduk kepala masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan Yesus Kristus Kepala kami agung dan Roh Kudus, Roh kekuatan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sekali lagi datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jamah setiap hati kami sehingga kami tetap ada semangat, tetap sukacita, tetap terus kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan seperti firman Tuhan
yang boleh menyejukkan setiap kami, dan kami dalam sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar firman yang sudah kami dengar, jadikan kami bukan saja pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat siang saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara-saudara, boleh dikatakan ini adalah ibadah di rumah dengan live streaming yang ke-6 kali. Ya, kita bersyukur kita tetap dikaruniakan kesehatan. Bahkan kita harus proklamirkan kesehatan yang prima. Kita boleh mendengar firman Tuhan. Tapi ingat, jangan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Kita bersyukur saudara di bulan Mei ini, ya, ada 2 hari yang penting, yaitu satu di 10 Mei, Hari Ibu, dan yang kedua itu tanggal 21 Mei, hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus, dan juga HUT gereja yang ke-42, hari kemenangan. Saudara-saudara, di bulan April minggu kedua kita juga merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan. Saudara, kita itu adalah anak-anak pemenang. Kita bersyukur, jadi hari ini saya akan bersama dengan saudara merenungkan mengenai bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam keluarga. Ya, ingat dalam keluarga, karena saya bicarakan tentang hari Ibu, ya, dan juga hari kemenangan Yesus naik ke surga. Jadi saudara, kita bagaimana hidup berkemenangan dalam keluarga kita di dalam kuasa kebangkitan Tuhan dan kemenangan dalam kenaikan Yesus kita ke surga. Paulus di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3, di situ saudara ada 3 himbauan. Yang pertama, carilah perkara di atas, ya. Kalau kita betul-betul atau sungguh-sungguh sudah bangkit bersama dengan Kristus. Jadi kalau sudah bangkit bersama Kristus, yang pertama carilah perkara yang di atas. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Dan yang ketiga yaitu hidupmu, ya, harus tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apa artinya saudara? Hidup kita itu harus tersembunyi bersama Kristus. Ini artinya saudara bahwa hidup kita itu bukan terus memikirkan yang di dunia ini, ya. Kita harus memikirkan perkara yang di atas. Bukan hidup kita yang di dunia yang fana, yang egosentris, yang pikir terus-menerus tentang diriku, ya, aku melulu, atau saudara hidup di dunia yang penuh dengan kekhawatiran, apalagi akhir-akhir ini khawatir tentang COVID-19 dan sebagainya, saudara. Tetapi kita hidup seperti Kristus hidup naik di surga, saudara. Jadi kita harus mencari dan memikirkan dan menghidupkan perkara yang di atas, saudara. Kalau kita sudah demikian bangkit bersama Kristus, menang naik ke surga, saudara, bersama Kristus, hidup kita itu hidup seperti di surga, seperti Bapa kami, doa Bapa kami yang di surga, ya, Zai Di Rong Tian, di bumi seperti di surga. Kita menjadi heavenly man, godly man. Saudara, barulah di dalam hidup keluarga itu hidup kita penuh dengan kerukunan, damai, sukacita, ya. Anak-anak kita itu boleh berbakti kepada orang tua, ya, kepada orang tua, dan suami istri saling mengasihi, dan juga saudara orang tua mengasihi anak dan sebagainya, saudara. Nah, inilah maksud saya, maka tema saya itu saya beri dengan judul, mari, ya, kita melepaskan hak kita. Hak apa, saudara? Tidak banyak, saya hanya di sini menyinggung mengenai 2 mutiara, yaitu hak bebas berkata-kata. Yang kedua, hak bebas waktu, atau saudara, kita bebas mau menggunakan waktu pribadi kita. Nah, 2
Dua bebas ini memang sepertinya didengarnya gampang, tapi saudara juga kalau kita lakukannya sulit. Tapi kita percaya saudara, kalau kita hidup sudah menang karena ada kuasa kebangkitan dan hidup kita itu sudah tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, di dalam kerajaan surga. Jadi kita bisa melakukannya dan Tuhan pasti memberi pertolongan. Saudara-saudara, berhubung maksud saya tidak baca ayatnya, yaitu di 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 7 dan ayat 11, 12 dan ayat 15. Nanti sudah di rumah kalau sudah mendengar khotbah ini boleh menyimak lagi dan terus merenungkannya. Jadi saya ulang lagi 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 7, ayat 11 sampai 12 dan ayat 15. Ya, ini menjadi pokok pikiran kita. Di situ saudara-saudara, Paulus mengajukan 4 pertanyaan, ya. Bukankah aku ini rasul? Yang kedua, bukankah aku orang bebas? Yang ketiga, bukankah aku telah melihat Yesus? Dan yang keempat, bukankah kamu itu buah pekerjaanku di dalam Tuhan? 4 pertanyaan ini saudara. Jadi dia boleh dengan bangga mengatakan saudara bahwa dia itu punya hak. Tetapi dia tidak. 3 kali ayat 4, 5, 6 saudara dia katakan, tidakkah aku mempunyai hak? Dan di ayat ke-12b, 15b 2 kali saudara dia katakan, tidak pernah aku menggunakan hak-hak itu. Bahkan di ayat 15b dikatakan saudara, tidak pernah aku menggunakan satu hak pun. Saudara, betapa luar biasanya Paulus, ya. Dia punya hak bebas. Bukankah kata orang bebas? Bukankah aku seorang rasul dan kamu itu adalah buah-buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Bahkan sesudah dikatakan dia pernah melihat Yesus. Di sini siapa yang pernah melihat Yesus? Tentu tidak, saudara. Nah, Paulus punya tujuan yang mulia. Mengapa dia melepaskan haknya? Tujuan yang sangat hebat, yaitu bukan untuk dirinya, tetapi ayat 12b dikatakan, yang pertama supaya jangan merintangi pemberitaan Injil Kristus. Yang kedua, tujuannya yang mulia, yaitu di ayat 15b, supaya kemegahanku tidak ditiadakan oleh siapapun. Apa itu kemegahan Paulus? Ya, tentu kita tahu kemegahan Paulus itu, yaitu saudara, dia hanya tahu dan dia mau terus menjunjung tinggi Kristus dan salibnya, saudara. Ya, dan Kristus itu segalanya bagi Paulus. Dan Kristus itu yang paling berharga, ya. Untuk Kristus, saudara, dia mau menjadikan semuanya itu sampah. Kalau bahasa Mandarin itu bahkan kotoran, bukan sampah lagi, saudara. Itu yang dibanggakan. Dia tidak mau orang itu sampai meniadakan, ya, kemegahannya itu. Artinya saudara, semua orang harus bersama seperti dia memegahkan, ya, akan kemegahan atau luar biasa berharganya Kristus. Jadi 2 saudara, tujuan mulianya dia meletakkan haknya, hak kebebasannya. Jadi saudara, kita mau, ya, dan saya juga tetap masih belajar bagaimana saudara meneladani Paulus seperti Kristus untuk melepaskan hak. Di sini saya yang akan menyinggung, saudara, tidak banyak. Hak bebas berkata-kata dan hak bebas waktu. Atau ini waktu saya, waktu pribadi. Saya boleh menggunakan seenaknya, ya. Maksudnya bebas waktu itu. Di Yeremia pasal 7 ayat 9 dikatakan bahwa manusia itu licik, saudara, ya. Inginnya itu menguntungkan diri sendiri, ya. Dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya itu sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Inilah, saudara, gambaran hati seseorang,
Ya, jadi saudara, di luar kelihatan baik-baik, tapi di dalam tidak ada yang menduga, tidak ada yang tahu. Jadi saudara, mari kita seperti Paulus, saudara. Kita itu betul-betul menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hidup benar, tidak munafik. Hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Ada sebuah kisah sudah menceritakan manusia itu memang saudara lain di mulut, lain di hatinya. Hati itu kadang-kadang saudara menyimpan pedang, tapi mulutnya manis gitu. Bahasa Mandarin itu dikatakan kau se sin fei kou mi fu jian begitu ya. Lain di mulut, lain di hati. Ya, itu judulnya itu kisah ini itu kawan licik yang bernama serigala. Ya, ceritanya sudah ada 2 kawan baik, serigala sama domba. Ya, ini namanya juga cerita saudara. Ya, jadi mana ada serigala dengan domba itu kawan. Ini manusia saudara, cuman namanya serigala, namanya domba begitu. Saudara, nah kawan baik ini satu hari pagi bermain-main ketemu dengan dewa maut, saudara. Terus dewa maut mengatakan, aduh, kalian sudah waktunya harus mati, tapi ya saya kasihan lah, di antara kamu pilih satu. Jadi sekarang home pinsut nih, home pinsutnya itu pakai cara saudara, seperti anak-anak bermainnya, yaitu batu, ya, gunting, kain begitu ya. Nah, pimpah lah gitu ya. Nah, ayo mulai saudara. Jadi mereka minta nanti kita. Mereka mau berunding dulu. Jadi mereka diam-diam ya berunding. Kata domba dan serigala, kita sepakat saja yuk kita sama-sama gitu keluarin batu. Jadi dua-duanya batu kan sehari. Ya baik. Nah saudara udah setuju baik begitu. Jadi dewa kematian ini mengatakan, ayo mulai 3, 2, 1. Saudara, begitu keluar ternyata lain saudara. Ya, yaitu saudara domba dia mengeluarkan gunting, tetapi si serigala mengeluarkan kain. Nah, kan ini lain mulut, lain di hati saudara. Janji, setuju, dua-duanya batu, tapi yang keluar bukan batu. Satu gunting, satu kain. Saudara, di sini kita lihat, ya, kalau domba itu polos, ya, si domba itu pikir dia cinta sama si serigala, jadi dia mau berkorban, lebih baik aku mati daripada dia yang mati. Jadi saudara, dia pikir diganti dengan batu. Kalau memang si serigala mengeluarkan batu, nah saya keluarkan gunting, jadi kan kalah, ya. Jadi saudara, yang kalah itu harus mati. Nah, saudara, tapi pikiran serigala beda, saudara. Liciknya, dia pikir, wah, bagaimana nih, saya tidak mau mati, saya mau hidup. Jadi mending saya robah lah. Kalau dia keluarin batu, saya ganti pakai kain. Nah, kain sama batu menangnya mana? Ya kain tutupin batu begitu, saudara. Tapi akhirnya kan semua, ya saudara, berakhir dengan berlainan. Ya, jadi si serigala harus mengalah dan harus mati. Dan jadi kita lihat sih saudara, memang ini dongeng ya, tidak ada misalnya kisah seperti ini, saudara. Tetapi menggambarkan hati manusia itu licik. Yeremia jelas di situ katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Inginnya saudara mendapat keuntungan, kalau dirugikan no, tidak saudara. Jadi mari saudara, yang pertama kita mau rendah hati. Ya, kita sama-sama belajar, juga belajar melepaskan saudara, bebas berkata-kata. Kata-kata kita tuh harus indah, manis, sesuai firman Tuhan, ya, menghibur, menguatkan, mendidik, ya. Itu artinya saudara kita punya hidup
sudah tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita mencari perkara di atas. Berarti kita sudah bangkit, sudah menang, naik ke surga bersama dengan Kristus. Sebenarnya ini penting ya tentang kata-kata, karena banyak keluarga berantakan atau bahkan keluarga itu hancur karena kata-kata. Ya, saudara tidak bisa mengatakan ini rumahku, aku mau berkata apa kan terserah aku, ini hakku. Memang saudara, kan Paulus juga berkata, ya, aku punya hak, tetapi saudara dia mengatakan, tidakkah aku mempunyai hak, tapi aku tidak menggunakan hak, bahkan satu pun dia tidak pakai. Bagaimana dengan kita, saudara? Apa kita tergerak hatinya, saudara? Ada yang mengatakan kita bisa berkata kalau kata-kata itu harus kita katakan. Itu namanya biasa. Tapi kalau misalnya kita tidak harus mengatakan kata-kata itu, kita pun bisa mengekang lidah kita tidak berkata-kata. Itu namanya orang bijak. Tapi lebih daripada itu, saudara, wah, luar biasa, artinya orang luar biasa. Ya, dia tahu ya kapan waktunya dia berkata atau kapan waktunya dia tidak berkata. Kalau bahasa Mandarin sudah dikatakan, 该说的会说，这是水平，也不应该说的他就不说，这个是智慧，但是呢，比这个更高的就是知道何时他要说，何时他不应该说，这个就是高明，高人一等。Jadi saudara, kita harus belajar bagaimana kita berkata-kata supaya kita itu menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan, yang luar biasa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Amin. Banyak saudara ya di Alkitab, saya kutip di sini banyak ayat-ayat. Misalnya di Amsal pasal 14 ayat 30, di situ dikatakan saudara, hati yang tenang atau yang diam, ya, itu saudara adalah kehidupan. Terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan menyegarkan tubuh. Jadi hati yang tenang, hati yang diam itu menyenangkan tubuh. Ini kurang begitu sempurna ya, lebih sempurna bahasa Mandarin. Ya, jadi kalau kita bisa diam, bisa tenang, ya, itu sebetulnya merupakan satu kehidupan. Ya, tetapi hati yang terus beranjak atau iri hati bisa membusukkan tulang yang banyak, berbalah-balah, bergosip, secara ribut dan sebagainya, membusukkan tulang. Paulus di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 juga di situ dikatakan saudara. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya lebih bagus dari bahasa Mandarin saudara. Di situ dikatakan, anggaplah ya sebuah atau sesuatu kehormatan ya untuk kita hidup tenang. Kalau bahasa Mandarin yang dikatakan ni menyoli zizuan jingren, ya, kita harus bertekad menjadi orang yang diam, yang tenang. Tapi bahasa Indonesia lebih bagus saudara. Kita harus menganggap saudara merupakan sebuah kehormatan, suatu kehormatan kalau kita bisa hidup tenang, ya. Jadi sekarang cocok saudara ya, itu kalau kita stay at home ya, tinggal di rumah, kita harus enjoy, tenang, itu kehormatan padahal saudara ya. Kita bisa lebih akrab dan keluarga. Nah, kalau kita tidak banyak bicara, itu silent is gold. Jadi kapan kita bisa bicara? Nah, bicara seperlunya, itu penting saudara ya. Itu etika anak-anak terang, hidup yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Amsal 10 ayat 19 juga dikatakan saudara, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa bisa menahan bibir saudara itu adalah berakal budi. Jadi mari kita itu saudara tidak banyak bicara gitu ya, karena pasti mendatangkan banyak pelanggaran, banyak
banyak dosa gitu kalau bahasa Mandarin. Amsal 16 ayat 24 juga dikatakan saudara, kata-kata yang menyenangkan itu bagaikan sarang madu, manis di hati, ya, dan juga obat bagi tulang-tulang. Jadi yang suka rematik, saudara, nah harus terus ditopang dengan kata-kata manis, kata-kata yang menyenangkan begitu, saudara. Tapi kata yang menusuk, ya, apalagi memaki-maki orang, itu bikin orang sakit, saudara, ya, bikin sakit tulang-tulangnya. Amsal 18 ayat 21 juga di situ dikatakan, saudara, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi sangat harus lebih berhati-hati, saudara. Ya, mati hidup itu ada di bawah kuasa lidah kita. Jadi lidah kita itu harus betul-betul dijaga, ya. Itu kalau kita makan jamu, ada makan jamu, saudara, biar kita tetap sehat, ya, melawan COVID. Ya, jamu, jaga mulutmu, itu penting, saudara. Ya, Yesus coba saudara teladan yang sangat sempurna. Di kayu salib tidak banyak kata. Ya, sebetulnya saudara, dia itu yang dikhianati, ya, dikatakan sebetulnya dia itu orang benar, ya, tapi dianiaya, ditindas, ya. Coba kalau kita benar, saudara, disalahkan, bahkan hukum begitu, saudara, kita pasti berontak, pasti memaki-maki. Tetapi Tuhan tidak. Di kayu salib hanya mengucapkan 7 perkataan hikmat, ya, bahkan tiap kata-kata di kayu salib itu kata-kata positif. Di Yesaya 53 ayat 7 justru dikatakan bahwa Kristus Yesus itu dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, tetap tidak membuka mulutnya. Saudara, Matius 11 ayat 15 sampai 19 di situ dikatakan, saudara, Yohanes datang tidak makan tidak minum, orang mengkritik dia itu dirasup setan. Tapi anak manusia yaitu Yesus datang juga makan juga minum, mereka mengkritik dia itu rakus. Tapi saudara, Yesus tidak membalas dengan kata-kata. Firman Tuhan mengatakan, saudara, walau dia dikatakan dia itu orang atau sahabat dari orang pemungut cukai atau orang-orang berdosa, tapi hikmat dibenarkan oleh perbuatan. Kalau bahasa Mandarin itu, saudara, lebih dijelaskan, ya, dikatakan, saudara, Yesus itu anak yang hikmat, maka dia berkata-katanya hikmat, ya. Jadi saudara, kita pun harus berdiam diri kalau disalahpahami atau dikata-kata yang bukan oleh orang, saudara. Apalagi dalam keluarga sering, saudara, ya, kita harus betul-betul menjadi orang yang bijaksana. Ada lagi, saudara, ya, teladan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30, saudara, waktu di Nazaret, ya, di sinagog, Yesus itu khotbah tentang Yesaya 61. Dikatakan bahwa roh Tuhan itu ada, ya, dalam dirinya, ya, Tuhan sudah mengurapinya dengan roh Allah. Dan juga saudara, dikatakan dia diutus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin dan sebagainya, ya, saudara. Saya tidak terus menyebut tentang khotbah Yesus di Nazaret, di sinagog itu, pulang baca, saudara, Lukas pasal 4, ya. Setelah khotbah, saudara, orang Farisi marah, saudara, ya, marah terus. Mereka susah mendorong Yesus sampai ke tebing gunung, karena kota itu ada di lereng gunung begitu, saudara. Jadi mau didorong dari tebing itu. Firman Tuhan mengatakan, saudara,
Apa Yesus ada melawan, mencaci maki mereka? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus di situ berdiam diri, bahkan saudara dikatakan di tengah-tengah mereka dia tegar terus jalan melewati mereka satu persatu. Ya. 主耶稣从他们中间这行过去，一句话也不讲。Nah ini luar biasa saudara. Ya, jadi bisa menahan emosi, bisa menahan hak bebas untuk berkata, dia diam. Tadi kan sudah kebenaran disampaikan, terserah kebenaran mau didengar apa tidak. Sekarang waktunya saya diam. Dia mendapat kemenangan saudara. Ada kuasa, orang mau mendorongnya tapi tidak berhasil. Jadi saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, Tuhan juga bisa menolong kita, ya, memberi kekuatan kepada kita. Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan janganlah anak muda dianggap muda. Ya, sebetulnya bukan hanya untuk anak muda, untuk semua orang, saudara, harus menjadi teladan di dalam tutur kata, tingkah laku, cinta kasih, kesetiaan dan kesucian. Jadi yang pertama, teladan baik itu dalam tutur kata. Jadi sangat penting, ya, kita itu jangan sembarangan menggunakan hak untuk berkata-kata, tetapi lepaskanlah, saudara-saudara, kita mengalah, lepaskanlah, ya, hak untuk bebas bicara. Kolose pasal 4 ayat 6, saudara. Nah, sebelumnya pasal 3 yaitu yang pertama saya bacakannya, Paulus di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3 itu katakan kita harus, ya, memikirkan perkara di atas. Harus kita mencari perkara di atas. Harus kita itu, ya, hidupnya tersembunyi di dalam Kristus, ya, bersama Kristus di dalam Allah. Nah, itu di pasal 3, pasal 4 saudara ayat 6 Kolose, Paulus mengatakan, hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar, bahasa Mandarin itu dikatakan harus dibubuhi dengan garam. Garam saudara, ya, yang melejatkan, ya, menyenangkan, ya, menjadi indah, menjadi enak dirasa, ya, manis di hati, ya, obat untuk tulang-tulang. Nah, itu perkataan yang menyenangkan, ya. Jadi saudara, biarlah kita berdoa seperti pemazmur di Mazmur 141 ayat 3. Ya Tuhan, ya, jagalah mulutku. Jamu seperti yang saya katakan, ya, makan jamu, yaitu jagalah mulutmu. Tuhan yang menjaga mulut kita, ya, dengan kuasa kebangkitannya. Ya, jangan kita seperti Anania Safira saudara yang berkata bohong, ya, dan karena Anania Safira berbohong akhirnya saudara baca di Kisah Rasul pasal 5, ya, bagaimana akhirnya saudara sangat tragis, ya, dua-duanya mati, suami istri. Saudara, kita berbohong pada orang, ya, jangan kita pikir nggak ada yang tahu, Tuhan yang tahu, ya. Anania Safira berbohong sepertinya pada orang, pada Tuhan, kepada Roh Kudus. Ya, banyak saudara suami istri membohong, saling membohong, ya, atau suami membohongi istri atau istri membohongi suami. Saudara, kita yang sudah dibangkitkan oleh Kristus, hidup kita itu harus memikirkan perkara di atas. Atau mungkin kita sombong kata-katanya saudara. Seperti Nebukadnezar di Daniel pasal 4, ya, sombong. Ya, ini the great Babylon, ya, dengan kekuatan, dengan kehebatanku, ya, aku mendirikannya. Sesudah gak lama dia berkata seperti itu, terus dihukum sama Tuhan, ya, dia menjadi seperti itu saudara, binatang liar, ya, makan rumput, kukunya panjang, rambutnya gondrong, saudara. Jadi harus berhati-hati. Ya, banyak firman Tuhan menjadi contoh bagi kita.
Juga saudara Kisah Rasul pasal 12 ayat 21-23 itu mengenai Raja Herodes, ya, juga sombong, tidak memuliakan Tuhan, kata-katanya saudara, ya, kata-katanya seperti mendewakan diri. Akhirnya saudara, Tuhan memutus hanya seekor ulat digigit mati, ya, mendadak pada saat itu juga. Jadi saudara, kita itu harus hati-hati menjaga mulut kita, ya. Jangan kita itu tidak mau melepaskan hak untuk bebas berkata-kata, tetapi kekang, ya. Kita lepaskan hak kita untuk bebas. Kan Paulus mengatakan, bukankah aku bebas? Tetapi dia tidak salah menggunakan kebebasannya. Bahasa Mandarin mengatakan, 没有口的就没有品的. Ya, 口的 itu etika mulut. Kalau tidak ada etika mulut, justru maka kita tidak ada etika yang baik, ya, atau tidak punya moral baik, tingkah laku yang baik tidak ada, ya. Dan orang Yahudi itu saudara, ya, ada pepatahnya mengatakan saudara bahwa di kolong langit ini yang paling baik, paling bagus itu lidah, tapi justru yang paling jelek, yang paling busuk itu juga lidah. Jadi sama-sama, ya, yang terbusuk lidah, terbaik lidah. Seorang perempuan saudara di rumah sudah capek, ya, beresin itu makanan, makan malam, ditunggu-tunggu suaminya nggak datang, kring, terus diangkat teleponnya. Ternyata benar suaminya, ngepelnya, aduh, ya, sweetheart, maaf ya, saya nggak bisa pulang nih, telat pulangnya nih, jadi nggak pulang makan. Sudah langsung istrinya marah di situ. Kata-katanya kasar, ya. Dia ngomong apa saudara? Di mana kamu? Ya udah begini, wah, tunggu lama nggak pulang, dikirain tabrakan, ya. Saya kutuki kamu, ya, kalau ketabrak mati. Nah, sudah kan kata-katanya, waduh, sangat kasar, ya, kutukan lagi. Nah, itu kan tidak boleh saudara, ya. Suaminya kan baik-baik, maafinnya, bahkan disebutnya sih, tapi dia balasnya begitu jahat saudara, ya. Kan nanti bisa berantakan, cekcok, bahkan bisa juga bercerai saudara, ya. Ditambah lagi saudara, suaminya mengatakan, kan dia tanya, ngapain aja kamu telat? Dijawab saudara, ada teman undang saya makan. Dijawab lagi kasar saudara, makan melulu, memang kamu babi, katanya. Tuh, nyebut suaminya babi saudara, makan melulu, kan kasar sekali. Itu namanya tidak ada etika mulut, 没有口的. Jadi saudara, kata-kata itu kita itu harus manis, ya. Firman Tuhan dikatakan saudara bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, artinya benar, manis, baik, ya, sejuk, saudara, dikatakan seperti apel emas ditaruh di pinggan perak, ya. 一句话说的可以，正如金苹果在银王子里. Ini Amsal 25 ayat 11, ya. Jadi kita kata-katanya itu harus bijak, tepat waktunya, dan juga manis didengar, ya, seperti sarang madu, saudara, ya, menjadi obat. Amsal 12 ayat 18 juga dikatakan, lidah orang hikmat itu mendatangkan kesembuhan, ya. 智慧人的舌，艺人的良药, ya. Jadi saudara, ini obat yang paling mujarab dan obat yang paling murah, bisa dibeli dengan uang, yaitu menghibur, ya, kata-kata yang tepat, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangkitkan. Kristus sudah bangkit, kita sudah membangkitkan orang, jangan menjatuhkan orang. Maka saudara, ada seorang ibu kata, saya tanya, ya, kenapa kamu tidak ada di grup WA? Aduh, boksu saya mandiri, ya, banyak tuh, karena kata-kata di WA akhirnya jadi nggak akur begitu. Jadi saya menghindar, saya nggak mau masuk grup WA. Nah, itu juga salah satu solusi, saudara. Nah, jadi kita harus jaga, ya. Peribahasa Mandarin mengatakan 两元一计，
山东暖以半季六也寒. Apa saudara? Itu artinya saudara, kata-kata yang indah itu kalau satu kalimat saja bisa menghangatkan kita sampai 3 tahun musim dingin bahkan. Ya. Tetapi kalau kata-katanya jangan satu kalimat, separuh kalimat saja saudara, sudah menyedihkan orang tuh menggigil 6 bulan. Ya, artinya udah nggak tahan saudara. Ya. Pakai 6 bulan kedinginan mati saudara. Ya. Juga ada peribahasa mengatakan口是杀人刀，是斩圣剑 pedang. Ya. 智慧生长生处处安生嘛. Jadi saudara kalau kita dimanapun saudara kita itu ya menyimpan lidah yang hikmat, ya, kita itu dimanapun aman. Ya, karena saudara kita harus ingat, ya, dikatakan kou se sa ren tao, pisau yang membunuh orang itu mulut, dan lidah, ya, se jan sen jian, pedang yang memenggal kepala atau tubuh kita saudara. Jadi itu yang pertama, sebetulnya masih banyak saudara. Kita harus betul-betul berkata-kata bijak dan jangan sembarang berkata ya yang bisa menyakiti bahkan menjatuhkan orang. Pernah mendengar saudara ada kisah ya, khususnya di hari ibu ini, seorang mantu itu benci sama orang, sama popohnya, sama mertua ya. Saudara, karena mertuanya suka mungkin pakai kata-kata yang galak ya, kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan hatinya, jadi dia benci sekali saudara. Maka dia cari dokter atau cari tabib gitu ya. Tabib minta obat juga. Saya udah kesel, nggak tahan sama mertua saya mau racunin tuh mertua biar dia cepat mati ya. Tapi jangan ada yang tahu gitu ya. Jadi tabib itu benar nekat. Kalau benar, nah nih ya saya kasih obatnya. Obat ini 3 bulan ya. Supaya kita nggak ketahui, setiap hari kasih makan, kasih minum gitu. Ya. Tapi ada syarat. Ya, waktu kamu kasih makan obat ini, setelah makan ya, nah kamu itu harus sebelumnya dan sesudahnya baik, mulutnya manis, ya, terus membujuk, terus menyanjung, ya, mengasihinya, melayaninya, ya. Kalau nggak kan kamu repot tuh. Ketahuan kamu mau racun dia kan mati nanti ya, ketahuan kamu bukan diusir lagi apa diapain mungkin ya, tahu mau meracunin orang gitu ya. Jadi dia senang susah pulang ya, 3 bulan nih tiap hari dia kasih itu obat sama mertuanya ya. Jadi mengikuti syaratnya saudara, kan harus membujuk, merayu, juga mengasihi, melayani. Jadi dia ikutin, ya, dia rajin mengerjakan kerjaan rumah gitu ya, terus menyenangkan mertuanya, ya, suruh mertuanya duduk, makan nih sudah diamatin apa, pokoknya kata-katanya manis selalu, ya. Jadi mertuanya mau minum tuh obat itu sehari, 2 hari, sebulan. Mertuanya perhatiin, mantu saya sekarang berubah ya, jadi baik sama saya, mengasihi saya, kata-katanya manis, ya, juga rajin. Jadi akhirnya saudara, mertua ini berubah, ya, tidak lagi pakai kata-kata yang jahat, tidak lagi maki-maki. Dia malah saudara sangat mengasihi mantu ini. Kata-katanya dia lemah lembut saudara. Melihat perubahan ini ya, setelah 3 bulan saudara, jadi mantu ini wah berubah pikiran, wah salah kalau gitu, ya. Wah salah tak nih, nanti mertua saya mati nih, saya tidak mau dia mati, buru-buru balik sama tabib itu. Ya. Dia kata tabib, saya berubah pikiran lah, sekarang coba minta ciyo ya, ciyo tau ya, jadi obat apa sih, penangkal gitu ya, apa tuh, bikin jadi apa tuh hilang gitulah, ya. Kayak misalnya COVID sekarang kan nggak ada obat ciyo yang nggak berapa bisa obat yang menyembuhkan gitu ya. Jadi akhirnya tabib itu kasih tahu dia,
Sebetulnya yang saya kasih obat itu bukan racun, ya, hanya vitamin, ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, ya. Justru kan kamu kalau mengasihi dia, kasih itu melahirkan kasih. Jadi kan dia berubah sekarang mengasihi kamu juga jadi berubah pikiran, tidak lagi mau bertentangan dia, ya, bahkan tidak mau lagi meracuni dia. Nah, ini kisah saudara yang mungkin sudah sering dengar, ya. Jadi kasih itu merubah segalanya. Kasih bisa melahirkan kasih. Jadi kita harus menghidupkan itu kasih. Ya, semoga kata-kata kita itu selalu manis, indah, ya, seperti apel emas yang dipinggang perak. Ini yang pertama, saudara. Ya. Masih ada yang kedua, saudara. Jadi saya tidak panjang lebar, ya. Yang kedua itu, saudara, kita harus meneladani Paulus, ya, yang juga mau meletakkan hak. Sekalipun dia katakan, bukan kamu mempunyai hak, tapi demi Kristus, saudara, demi pemberitaan Injil, dia meletakkan haknya. Hak untuk bebas menggunakan waktu, ya, pribadi kita. Ada orang mengatakan, saudara, ini kan waktuku, ya, kenapa saya tidak bisa memakai waktu dengan baik, ya? Tetapi saudara, kita tahu kadang-kadang kita kalau sembarangan memakai waktu, ya, pengaruhnya besar. Bukan saja merugikan diri kita, orang lain, bahkan orang banyak, masyarakat, bahkan negara. Saudara, ingat itu CEO daripada Apple, itu komputernya, Steve Jobs, saudara, dia kan mati, itu tidak tua mati, tapi mati karena penyakit. Dia udah berhasil, udah mendapat harta berapa 60-an miliar, apa saudara, ya. Tapi dia ada penyesalan besar, ya. Dia katakan dia itu gila kerja. Jadi di dalam hidup ini yang paling dia sesalkan yaitu tidak dia banyak waktu untuk dia memberi waktu untuk dia itu bersama dengan anggota keluarga. Ya, jadi saudara, itu penyesalannya jangan jadi penyesalan kita. Kita harus banyak waktu, saudara. Waktu, walaupun mungkin sebetulnya waktu itu kita boleh bebas, tetapi untuk orang yang kita kasihi, ya, untuk istri, untuk suami, untuk anak, saudara, mungkin juga untuk orang tua khususnya, saudara, ya. Kan hari mama, hari papa nanti di bulan Mei. Kita harus banyak memberi waktu, karena waktu itu saudara tidak ada di tangan kita, ya. Saudara, kita sama harus belajar Tuhan Yesus, ya. Saudara, dia tidak punya waktu yang bebas, ya. Saudara, walaupun dia bisa bebas melakukan segala sesuatu, ya. Tidak ada waktu untuk dirinya, tapi waktunya itu semua untuk orang, untuk kita akan orang yang berdosa, ya. Sampai malam pun sesudah dia pergi ke padang gurun, di situ berdoa untuk kita, ya. Dan juga saudara, ada firman Tuhan, ya, di Lukas pasal 8 disukatkan saudara-saudaranya datang, saudara. Bukan saja Lukas 8, di Markus pasal 3, Matius pasal 12, saudara, dikatakan saudara-saudaranya datang mencari dia, ya, bahkan berdiri di luar. Orang tuh sampaikan, lapor sama Yesus, tuh saudaramu di luar tuh mau ketemu kamu. Tapi Yesus, saudara, tetap dia meneruskan pelayanan, dia berkhotbah, dan dia katakan, siapakah, ya, orang yang melakukan kehendak Bapa? Nah, itulah baru, saudara, orang tuaku dan saudara-saudaraku. Saudara, memang sepertinya Yesus melalaikan keluarganya, ya. Mungkin keluarganya mau dia pulang, dia suruh dia istirahat, suruh dia makan, tapi dia habis waktunya, ya. Waktunya bukan untuk diri sendiri, ya, tetapi untuk keselamatan orang. Jadi saudara, ada gambaran lainnya, Yesus
tetap memperhatikan keluarga, tetap memperhatikan orang tuanya. Di kayu salib contohnya, saudara. Di Yohanes 19 ayat 26, ya. Nah, di kayu salib dia masih mengingat mama yang dia kasihi. Ya, dia menyerahkan Yohanes kepada mamanya. Ibu, lihat anaknya. Dan dia panggil Yohanes, anak, lihat ibumu. Jadi saudara, dia tidak lepas tanggung jawab sebagai anak. Ya, dia mencintai ibunya. Bahkan saudaranya, saudara, ya, kita bisa lihat kan adiknya Yakobus menjadi atau pengikutnya, mengabarkan Injil, mempersembahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Kenapa? Pasti saudara, Yesus juga merangkul saudara-saudara. Jadi saudara, kita tidak bisa mengatakan Tuhan Yesus tidak peduli kepada keluarganya. Tidak. Ya, cuma di situ waktu dia mengajarkan orang bagaimana melakukan kehendak Bapa, terus ya dia singgung mengenai keluarga, ya. Keluarga yang lebih besar, yaitu semua saudara-saudaranya, kerajaan surga. Jadi saudara, dalam keluarga itu kalau mau rukun, damai, ya, penuh cinta kasih, ada kedamaian, ada kehangatan. Ini bukan saja belajar berkata-kata, juga harus banyak belajar bagaimana kita mengorbankan waktu kita. Di Maleakhi, ya, kitab PL yang terakhir, pasal 2 ayat 15, disebutkan saudara, suami-suami harus mencintai istrinya. Ya, saudara, di situ dikatakan, jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Jadi harus setia, ya. Jangan, kalau bahasa Mandarin, jangan licik kepada, ya, istri dari masa muda. Jadi saudara, istri di masa muda mungkin masih cantik, sehat, kita cintai, tapi udah lama, udah tua, terus kita tidak setia. Itu namanya saudara licik, maka bahasa Mandarin pakai licik, ya. Dan di depannya ayatnya begini saudara, ya, ada sedikit selisih dengan bahasa Mandarin, karena bahasa Indonesia dikatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi untuk keturunan ilahi, ya, Tuhan yang Esa ini menjadikan darah dan daging untuk bersatu. Tapi kalau terjemahan bahasa Mandarin sedikit lain, saudara, ya. Di sini saya jelaskan sama dengan King James Version dalam bahasa Inggris, saudara. Di situ dikatakan Allah yang Esa punya kuasa menciptakan banyak orang. Tapi untuk ini, untuk kesatuan ini, ya, mengapa hanya menghendaki satu orang? Jadi beda, ya. Bisa menciptakan banyak, tapi untuk istri atau untuk suami hanya satu. Kenapa? Yaitu untuk menurunkan keturunan ilahi. Ini terjemahan mana? Ini begini, saudara. Nah, ini lebih jelas, ya. Jadi istri suaminya satu, ya, menghendaki satu, ya, biar sifatnya satu daging satu roh, tapi tetap harus ada kesatuan. Jadi saudara, kita lihat, ya, itu firman Tuhan itu sangat jelas, saling mengasihi, saling menghormati, saling menopang, saling membangkitkan, tidak saling menjatuhkan. Di 1 Samuel, saudara, ya, pasal 1 sudah jelas. Itu Elkana. Nah, ini suami yang teladan, saudara, ya, yaitu papanya Samuel, ya. Jadi waktu istrinya saudara dihina oleh Penina, saudara, dia nangis. Nah, saudara, itu Elkana menghibur istrinya, ya. Dia katakan, jangan menangis, jangan sedih lagi, ya. Bukankah ada aku lebih baik dari 10 anak? Saya akan beratkan di sini, ada aku. Ya, ada
keberadaanku. Jadi keberadaanku, eksistensiku denganmu itu lebih baik dari 10 anak. Saudara, jadi ini suami yang setia. Ya, jadi mendampingi istrinya, jangan kamu susah, jangan menangis, jangan sedih, jangan hiraukan tuh perempuan yang namanya Pinena. Memang itu istri kedua dia, tapi karena untuk keturunan. Ya, jadi kalau dia galak atau kata-katanya sinis atau menghina, jangan dihiraukan. Saudara, ini Elkanah. Jadi sifat Elkanah, saudara, yang selalu mendampingi keluarga, si turun sama anaknya Samuel. Maka Samuel waktu dipanggil Tuhan, saudara, 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel langsung menjawab, ada. Saudara, kita selalu dipanggil sama Tuhan. Ada nggak? Ada di gereja, harus kita jawab, ada. Jangan bilang waktu minggu, sudah ada di mana? Ada di tempat pesta atau apa, ada di night club bahkan. Aduh, itu lebih menyedihkan, saudara. Ya. Atau sekarang lagi semua saya stay at home. Ada di rumah. Kita harus jawab apa? Ada. Atau kita jawabnya, saudara, lagi keluyuran begitu. Ya, ada kisah seorang istri sedang keluyurannya, jadi suaminya terus sering di office, ya, dia nggak tenang, terus pulang telepon, ya, sweetheart ada di mana? Istrinya bilang ada di rumah, lagi ngapain? Terus dia bunyiin blender itu, bunyi blendernya. Tuh lagi bikin itu. Bociang selai itu sari buah-buahan gitu ya, kan bunyi ya, itu blendernya itu kan ada di rumah, jangan khawatir saya di rumah. Jadi besok-besok dia telepon lagi ya. Lagi apain? Lagi bikin kue, itu blendernya bunyi oh ya ada di rumah. Jadi ada satu hari suaminya ada urusannya, jadi siang hari itu pulang, mau ngambil apa gitu, pulang ke rumah, ya. Dia lihat kiri kan kok mana istrinya nggak ada ya, cuma ada anaknya. Nah, dia tanya, nah mami kok mana? Anaknya nggak tahu, mami mah tiap hari pergi itu bawa blender katanya. Jadi saudara, istrinya itu pinter ya, kalau kemana-mana, kalau siap-siap nih kalau suaminya tanya di mana, lagi di dapur tuh, lagi bikin apa, bunyi blender. Oh ya di rumah. Namanya sesuatu menipu, membohong ya. Jadi saya rasa di sini tidak ada isi seperti itu. Kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak yang rela berkorban untuk keluarga, untuk orang tua kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Amin, saudara. Jadi harus mengorbankan waktu, karena cinta itu adalah pengorbanan. Ya. Ratu Inggris, saudara, raja, ya, itu Inggris itu Ratu Elizabeth, ya benar ratunya, Ratu Elizabeth yang kedua, saudara, dia berkata satu kalimat yang indah, ya, bahwa penderitaan, ya, atau kesusahan gitu ya, adalah sesuatu harga yang harus kita bayar untuk cinta. Grief is the price to pay for love. Jadi kalau ada love, pasti ada grief, ada sakit, ada pengorbanan, ya, ada penderitaan, saudara. Sebetulnya masih banyak lagi susu yang harus kita lepaskan, hak-hak bebas itu, saudara. Waktu, apa itu waktu, saudara? Ada orang mengatakan waktu itu sebetulnya mencakup banyak. Waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu adalah sejarah juga, ya. Sejarah misalnya tentang kesuksesan kita di waktu dulu, ya, atau peristiwa-peristiwa
yang lama, ya, atau juga merupakan kehidupan, ya, waktu itu kehidupan, atau waktu itu juga disebut sebenarnya nyawa seseorang, ya kan. Kalau sudah nyawanya tidak ada, artinya seseorang itu sudah tidak punya waktu. Jadi sebetulnya yang harus kita lepaskan itu bukannya waktu saja, tetapi banyak, ya, kesempatan kita, ya, dan juga saudara segala kesuksesan kita di waktu yang lalu atau kehidupan kita, ya, seperti panggilan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, ya, yang di waktu itu kebangkitan Tuhan, waktu juga sudah singgung, yaitu susah di Lukas 9 ayat 57-62, ya, dan juga Matius 16 ayat 24, ya, yaitu ikutlah aku dan pikulah salib, ya. Jadi saudara, kita harus mengikut Tuhan sambil kita setia pikul salib kita. Terakhir saudara, saya akan simpulkan kata-kata dari Paulus, saudara, di 1 Korintus pasal yang ke-9, ya. Jadi saudara, kita harus betul-betul membaca, merenungkan nasihat-nasihat Paulus di 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 7, ayat 11, 12 dan ayat 15. Ada 4 pertanyaan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah kamu buah pekerjaan aku dalam Tuhan? Dan 3 kali dia katakan, tidakkah aku mempunyai hak? Dan 2 kali dia katakan, tidak pernah aku menggunakan hak itu. Bahkan sekali dikatakan, tidak pernah aku menggunakan satu hak pun. Bagaimana dengan kita, saudara? Semoga saudara di hari kedatangan Tuhan kita betul-betul bisa mewarisi hidup Kristus, ya, yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ya, kita selalu mencari perkara di atas, perkara yang di atas, ya, bukan saja mencari, bukan saja memikirkan, tetapi mencari, bahkan menghidupkan, ya, hidup Kristus itu, hidup kemenangan. Karena tujuan Paulus itu begitu mulia yang meletakkan khasnya, yaitu tidak merintangi pemberitaan Injil Kristus, dan juga dia katakan lebih baik aku mati supaya kemegahanku itu tidak ditiadakan oleh siapapun. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, camkanlah firman Tuhan dalam hati kami masing-masing, supaya di bulan Mei ini ketika kami merenungkan untuk cinta kasih Ibu, atau nanti di bulan Juni kasih daripada Bapa kita, dan juga kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan, dan juga HUT gereja yang ke-42. Ya Tuhan, boleh sungguh kami menghidupkan hidup Kristus di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat, keluarga yang boleh memuliakan nama Tuhan, keluarga yang memberitakan Injil, tidak merintangi pemberitaan Injil Kristus. Bahkan seperti Paulus, kemegahan untuk Kristus tidak ditiadakan oleh siapapun, tapi ingin seluruh dunia sama bersama Paulus untuk memegahkan Kristus dan salibnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar ada perjamuan kudus, juga Tuhan berkati sehingga kami tidak makan minum dosa kami, tetapi perjamuan kudus mendatangkan berkat untuk setiap kami. Berkat kesembuhan, berkat untuk Tuhan selalu membuka jalan apapun selalu terbuka untuk setiap kami. Jalan usaha, jalan untuk memilih pekerjaan, jalan untuk mendidik anak, jalan untuk berusaha,
jalan untuk masa depan dan sebagainya. Tuhan berkati dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Mari saudara kita siapkan hati untuk terima perjamuan kudus. Saudara kekasih, pada malam Yesus diserahkan, dia mengangkat roti. Setelah dia mengucap syukur dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi orang banyak, perbuatlah ini untuk mengingat aku. Dan setelah makan, saudara, ia pun mengangkat awan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat aku. Mari saudara persiapkannya. Di tangan sudah ada roti cawan dan kita bersama-sama kita menerimanya. Kita nyanyikan salibnya. Salibnya, bersyukur kepada Tuhan kita. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami agung, dan Roh Kudus, Roh kekuatan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan di minggu pertama di bulan Mei ini. Kami bukan saja sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi boleh kami menerima perjamuan kudus menurut perintah-Mu Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini mendatangkan berkat untuk setiap kami, tapi menghilangkan segala kutukan, segala yang negatif dari kami. Karena hidup kami sudah bukan aku lagi, tapi adalah Kristus yang hidup di dalam diri kami. Biarlah kami boleh senada dengan Rasul Paulus bahwa hidup kami itu adalah
Kristus, dan Kristus itu adalah segala-galanya, dan Kristus itu adalah yang paling berharga di dalam hidup kami. Hanya memegahkan Kristus dan salib. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Berkati saudara-saudara kami, ada yang mungkin masih dalam ketakutan, konflik dan sebagainya, ada yang dalam sakit penyakit, ada yang dalam masalah, ada yang dalam beban keluarga, beban ekonomi dan sebagainya. Tuhan, kami percaya bahwa Yesus kami yang sudah bangkit mengalahkan maut adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menang, bahkan menang di atas kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ada beberapa warta yang akan kita simak bersama. Yang pertama adalah terima kasih atas pelayanan firman dari Bapak Pendeta Victor Kalvari. Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua, terima kasih pula atas pelayanan dari tim ibadah online. Tuhan memberkati. Saya yakin dan percaya jerih lelah kalian semua tidak akan pernah sia-sia. Lalu poin yang ketiga adalah bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, bisa memberikannya dengan cara mentransfer ke rekening yang terdapat di layar kaca Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu terbeban memberikan persembahan, bisa memberikannya dengan cara mentransfer ke rekening yang terdapat di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Lalu kemudian yang keempat, bagi yang rindu dilayani dan didoakan, dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan GKRI di Warna yang namanya terdapat di layar kaca Bapak Ibu. Jadi ada nama-nama nih dari hamba-hamba Tuhan GKRI di Warna yang siap untuk mendoakan, untuk melayani Bapak Ibu. Jangan pernah ragu, silakan hubungi nama yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Lalu poin yang kelima, ulang tahun GKRI di Warna yang ke-42. Ternyata gereja kita sudah memasuki hampir 42 tahun, yang seharusnya dirayakan tanggal 21 Mei 2020. Namun karena PSBB, karena pembatasan sosial, jadi kita undur sampai batas waktu yang belum bisa kita tentukan. Ya, melihat dari situasi kondisi yang ada. Mari kita berdoa supaya gereja kita yang memasuki usia 42 tahun ini tetap menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Ya, tetap memuliakan Tuhan. Lalu kemudian minggu depan ya, warta yang terakhir adalah minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online. Ya, sekali lagi kita siapkan hati kita buat minggu depan kita akan kembali ibadah online. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap hidup sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk kita membaca ayat mas kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 2 kali. Oke, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari saudara kita tunduk kepala, kita menyanyikan doksologi, kemudian kita menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Camkanlah firman Tuhan, bukalah mulutmu besar-besar, maka aku akan menjadikan engkau penuh. Terimalah dan yakinlah berkat Tuhan selalu penuh. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.